Hanya kita memang harus menyampaikan ini tidak perlu ditimbang, ya kan? Kita bisa menggunakan ukuran rumah tangga. Iya. Nah, sekarang yang udah kelihatan piringnya kan? Iya, piring. Nah, kita hanya ya memperkirakan begitu. Jadi Oke. setidaknya sudah mulai bervariasi dan beragam. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, ketemu lagi bersama saya Salis Maulida Haris. Apa kabar sahabat sehat Polkesma? Kita masih stay tune di sini ya di acara Polkesma Talk. Dengan kali ini kita akan membahas ya topik-topik yang pasti seru deh untuk kali ini. Ya, sahabat sehat Polkesma tahu nggak ya bulan-bulan Januari ini ada momen apa di dalam bulan Januari salah satunya? Kira-kira kalau sahabat-sahabat sehat Polkesma yang ada di kampus Poltekkes Malang ini pasti tahu deh. Tanggal 25 Januari itu adalah Hari Gizi Nasional. Nah, kali ini kita akan membahas seputar gizi dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-63 tahun 2023. Oke, sahabat sehat Polkesma, pada kali ini kita akan membahas terkait isi piringku, yaitu dengan topik isi piringku dengan gizi seimbang. Tentunya yang hadir pada kali ini adalah seorang dosen dari jurusan gizi Poltekkes Malang. Pasti dari teman-teman di jurusan gizi sudah nggak asing lagi nih dengan beliau ya. Mungkin langsung aja yuk, biar kita tidak berlama-lama. Kita akan membahas tuntas di sini apa sih maksudnya isi piringku dengan gizi seimbang. Yuk mungkin kita kenalkan saja. Kali ini narasumber kita adalah Ibu Karissa Cerdasari SGZ MPH. Selamat siang Ibu. Selamat siang, panggil siapa ini? Salis. Ibu, Mbak, Kakak. Enaknya panggil siapa ya? Boleh Ibu. Oh boleh Ibu, Kakak juga oke. boleh. Kita santai aja ya sahabat sehat Polkesma. Beliau ini adalah dosen dari jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Yuk mahasiswa-mahasiswa dari jurusan gizi jangan lupa ya nanti harus nonton tayangan ini. Ada Bu dosen cantik yang akan mengupas tuntas mengenai isi piringku. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, Bu Salis. Apa ini kegiatannya sekarang? Kegiatannya seperti dosen yang kebanyakan ya Bu. Oh gitu ya? Jadi masih Oke. mengajar, kemudian mungkin ya pengapmas gitu ya. Oke siap. penelitian. Selamat Hari Gizi. Terima kasih Ke-63. banyak, Ibu Apa nih? Salis. Slogannya ada yang tahu nggak apa? Slogannya adalah cegah stunting dengan protein hewani, betul Iya, ya? betul Oke, sekali. cegah stunting dengan protein hewani. Tapi kali ini kita tidak akan membahas terkait stunting ya. Kita akan membahas yang mungkin agak-agak santai dikit lah gitu ya. Yang mungkin kita akan membahas yang sekiranya bisa untuk sambil didengerin sambil makan siang gitu ya, didengerin sambil santai-santai. Yang pasti penting juga buat sahabat sehat Polkesma di sini terkait isi piringku dengan gizi seimbang. Nah, apa nih kira-kira ya? Mungkin kita dulu dengernya apa ya? 4 sehat 5 sempurna Iya, ya Bu ya. betul. Masih ingat nggak teman-teman? 4 sehat 5 sempurna. Pasti masih ini ya, masih terngiang-ngiang. Dulu saya ingat banget nih 4 sehat 5 sempurna, 1 2 gitu ya. Sekarang kayaknya sudah mulai berkurang ya. Mungkin sudah mulai hilang ya kata-kata itu. Dan sekarang yang sering terdengar adalah isi piringku, gizi seimbang gitu ya. Tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi gitu ya. seimbang ada lagi. Mungkin yang teman-teman yang mempelajari yang sekarang di mahasiswa gizi pasti lebih paham gitu ya lah. Sekarang apa sih sebenarnya isi piringku? Sebenarnya sederhana ya, ada piring, ada isinya, mungkin begitu ya. Kita dengarkan saja. Sebenarnya apa sih isi Iya. piringku itu Ibu Karissa? Iya. Saya panggil Bu Karissa aja ya. Boleh, Bu. Oke, ya. Kita dengarkan. Iya, jadi isi piringku ini bagaimana sih cara kita itu mengisi piring kita yang mungkin kalau biasanya kita mengisinya ya asal ada nasi, ada Iya. lauk gitu ya. Iya, Kalau nasi. Apalagi orang Jawa ya, Iya. nasi pasti. nasinya banyak gitu kan, kemudian lauknya bisa jadi satu begitu, yang penting kenyang, kemudian ada sayurnya kalau ada gitu ya. Nah, di dalam isi piringku ini sudah diatur bagaimana sih Oke. agar masyarakat itu memiliki gambaran bagaimana membagi porsi makan di dalam piring makan kita yang terdiri dari beraneka ragam makanan. Jadi mulai dari makanan pokok, Iya. ada sayurannya, kemudian ada buah-buahannya, kemudian lauk. Nah, lauk ini juga diharapkan ada lauk hewani dan juga nabati. Ya, Oke. dan terutama sekarang ya ketika punya tema nih cegah stunting dengan protein hewani. Nah, ini memang paling penting itu Oke. lebih diutamakan ke protein hewani meskipun tetap harus ada protein nabati begitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar mengisi piringnya gitu ya, tapi
tadi disampaikan ada beraneka ragam, apalagi yang sekarang yang terkait dengan stunting berarti termasuk harus ada protein hewaninya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna pun sama sebenarnya Bu ya. Kalau masih ingat 4 sehat 5 sempurna, 1 nasi, lauk pauk begitu ya. Terakhir ditutup dengan susu, sempurnanya susu. Sekarang kira-kira mungkin apa ya bedanya di mana atau kenapa harus diganti begitu ya? Atau mungkin berhubungan dengan kejadian-kejadian fenomena yang ada sekarang ini, masyarakat seperti ini harus dirubahlah slogannya atau mungkin edukasinya bagaimana kira-kira? Iya, jadi bedanya memang tadi saya menyampaikan dalam satu piring itu harus ada jenis-jenis tadi Iya, ya, yang jenis-jenis. sepertinya kok nggak ada bedanya begitu dengan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi dalam isi piringku ini sudah ada gambarnya. Jadi dalam satu piring itu terbagi Oke. paling tidak sepertiga ya. Kita kalau bagi sepertiga. Ya, Nah, oh, begitu sepertiganya, ya. Ya. sepertiganya untuk sayuran, kemudian sepertiganya lagi untuk makanan pokok, ya. Sayuran, ya. Makanan seperti pokok, makanan kemudian pokok. sepertiga lagi dibagi dua, ada buah-buahan dan juga lauk hewani dan nabati. Itu Jadi ada maksimal ya? kuantitasnya. Ya, jadi Sepertiga. ininya apa namanya? Anjurannya Anjurannya sedemikian, sebegitu. iya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada kuantitasnya. Iya, ini Kita nih hanya bedanya. menganjurkan jenisnya saja. Jenisnya saja, Iya. betul. Sedangkan untuk pembagiannya seperti apa? Saya makan apakah yang penting ada sayur tetapi sayurnya hanya satu sendok iya, misalnya, atau yang penting ada buah tetapi hanya satu bulir misalnya Iya, atau iya. satu butir atau kecil gitu ya. Nah, ini seberapa besar, seberapa banyak diaturnya lebih ke isi piringku. Oh. Begitu. Nah, kenapa kok Iya. harus dirubah, Harus dirubah, begitu ya Bu iya. ya? Edukasinya bagaimana? Nah, tadi karena belum ada kuantitasnya. Kemudian masyarakat pun juga kan tadi kalau nggak ada kuantitas kan suka-suka ya masih ya. Bisa jadi tidak seimbang. Nah, Oh, jadi oke, mengapa harus diatur jumlahnya supaya juga asupan zat gizi dalam tubuh menjadi lebih seimbang. Oke. Kemudian mungkin yang ini ya yang perlu dirubah begitu ya. Karena sebelumnya edukasi dengan 4 sehat 5 sempurna selalu digaungkan bahwa tidak sempurna atau menyempurnakannya itu dengan cara Susu. minum Iya, susu. betul. Ya. Itu terngiang banget dulu saya waktu sekolah. Kok cuma 4 sehat kurang, kalau belum ada susu belum sempurna gitu Iya, kan dulu seperti itu ya. Betul Terus sekali. Nah, padahal susu itu juga merupakan jenis dari protein hewani. Oke. Nah, dan tidak semua orang sebetulnya bisa juga ya mengonsumsi susu. Kadang mungkin ada yang intoleransi Iya. laktosa atau mungkin juga tidak terbiasa, yang sebetulnya bisa dirubah dengan sumber protein hewani yang lain. Begitu. Oke. Jadi tidak melulu harus susu sebetulnya untuk menjadi sempurna, tetapi yang penting tadi proporsinya gitu ya, porsinya antara lauk hewani, nabati, sayur, buah dan juga makanan pokok itu seimbang itu. itu tadi kan disampaikan ya misalnya makanan pokoknya sepertiga ya, kemudian tadi sayurnya sepertiga gitu ya. Kalau misalnya salah satu dari bagian itu kita tambah atau kita kurangi, itu mempengaruhi yang lain nggak? Maksudnya apa tadi makanan pokoknya kita kurangi Iya. atau kita tambah, otomatis harus ada porsi yang dikurangi dong. Apakah seperti itu penerapannya? Ya, jadi kalau tadi yang dianjurkan seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengurangi dan menambahkan yang lain, itu nanti memang akan bisa berpengaruh pada energi yang masuk ya. Karena sebetulnya di situ kalau ya. kalau misalnya sumber makanan pokok, mungkin dia menyumbang energi yang lebih besar dibandingkan dengan sayuran gitu kan. Nah, jadi ketika dikurangi sayuran ditambah, bisa jadi seratnya bertambah, vitamin mineralnya bertambah, tetapi mungkin energinya turun seperti itu. Jadi memang disesuaikan. Misal contoh apabila memang paling tidak kita mengonsumsi sekali makan sekitar 700 kilokalori ya. Tadi misalnya sepertiga piring atau sekitar 3 centong, 150 gram nasi gitu ya misalnya ya. Centong yang kecil berarti. Nah, itu bisa memenuhi dengan sayurannya sekitar 150 gram, mungkin satu mangkok gitu ya. Satu mangkok, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati dan juga buah. Gitu. Oke. Waduh, ini mungkin bagi yang biasa makan nasi khususnya gitu ya, sepertiga nasi itu kok kayaknya aduh bikin kenyang nggak ya? Sebenarnya mungkin gitu ya mikirnya. Iya, betul. Apalagi kalau ada yang dikurang-kurangi ya. Sebetulnya memang itu tergantung kebutuhan kan ya Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada yang memiliki tujuan untuk mengurangi berat badan mungkin akan beda lagi begitu. Tapi pada orang normal kami menganjurkannya dengan isi piring makanku itu dengan proporsi yang seperti Ini untuk orang normal ya? Ya, dewasa. Orang normal, dewasa. Oke. Jadi isi piringku ini memang lebih ke arah anjuran untuk orang normal dan orang dewasa begitu ya, sahabat sehat Polkesma. Dan tadi sudah disampaikan kenapa kok harus berubah. Memang kalau 4 sehat sempurna mungkin hanya slogan
kita harus makan ini 4 sehat 5 sempurna, tapi seberapa? Nah itu ternyata dijelaskan di dalam isi piringku, begitu ya. Tapi kira-kira dalam sebuah ini ya, dalam sebuah isi piringku, kan hanya 2 kata ya, isi piringku. Pasti ada, kenapa pemerintah mengedukasi ini, menganjurkan ini, pasti ada pesan atau isi di balik isi piringku itu. Kira-kira bagaimana? Jadi, mungkin tadi sedikit menambahkan Bu Salis ya, kalau yang tadi kan saya menyampaikan dewasa tadi dengan ukuran yang 700 kilokalori tadi ya, tetapi kalau misalnya ada anak yang juga memiliki piring makannya sendiri, itu bisa dengan proporsi yang tetap sama tadi, 30%. Oh iya kan piringnya pasti lebih kecil kan ya. Iya betul. Seperti itu. Lebih ini ya, lebih rasional gitu ya. Iya. Nah, yang tadi dengan pertanyaan Ibu tadi, kenapa sih harus maknanya ya? Iya, ada isi apa sih pesan di dalamnya, atau mungkin isi dari isi piringku, pesan itu apa sebenarnya? Ya, jadi dengan pembagian-pembagian tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebetulnya kita itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi sebetulnya tidak hanya membagi makanan pokok, kemudian sayuran, buah dan lauk hewani nabati, tetapi jenis-jenisnya pun diharapkan bervariasi. Sehingga tidak hanya melulu itu ya. Kadang ketika sudah diberikan pembagian makanan seperti itu, kemudian kalau kita hanya suka satu jenis lauk hewani, misalnya telur saja, akhirnya telur terus begitu ya. Nah itu pun juga tidak dianjurkan. Jadi kita ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Jadi yang pertama adalah makanan yang beraneka ragam. Makanan beraneka ragam. Kenapa sih harus beraneka ragam? Karena memang pada satu jenis makanan, bahan makanan ya, yang nanti kita olah menjadi makanan, belum tentu juga mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan. Kadang ada, kadang enggak gitu ya Bu. Misalnya, ikan gitu. Ikan dia tidak memiliki zat gizi tertentu, misalnya vitamin yang mana mungkin yang tidak ada, yang harus disuplai dari zat gizi yang lain. Misalnya sayuran yang kaya vitamin gitu, maka perlu ada sayuran. Kemudian sayuran pun juga demikian. Misalnya antara kacang panjang dengan mungkin kecambah atau wortel itu susunan vitaminnya kan berbeda. Sehingga harapannya juga divariasikan sayurannya. Tidak yang misalnya karena suka makan sayur bayam, akhirnya bayam terus begitu. Iya, paling kalau anak-anak kan kadang gitu ya, maunya ini aja gitu ya. Iya betul. Nah begitu juga sebetulnya anjuran makanan pokok ya Bu. Kadang kan karena kita sudah biasa mengonsumsi nasi putih begitu ya. Tapi perlu juga untuk divariasi. Misalnya bisa, kalau di Jawa Timur kan sudah sering ya makan nasi jagung campur betul. Nasi putih. Kemudian sekarang mulai ada beras merah, beras hitam, beras coklat gitu ya. Kan banyak. Itu pun bisa menjadi alternatif variasi makanan pokok. Kemudian juga buah-buahan, kan macam-macam ya, kita hidup di negara tropis ya. Jadi kan pilihannya banyak. Dan murah. Begitu juga lauk hewani nabati tadi. Jadi mungkin kalau nabati tidak sebatas tahu tempe, bisa kacang-kacangan yang lain, misalnya seperti itu, tidak hanya dari kedelai. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah makanan yang bervariasi, beraneka ragam. Betul. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik. Fisik. Jadi bagaimana kita bergerak gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau sudah bekerja sudah lupa lagi ya. Iya, udah duduk diem gitu ya di depan. Duduk lama gitu ya. Iya, udah lihat udah jam segini. Kalau enggak mungkin aktivitasnya terbatas ya kalau lagi. Iya, betul. Aktivitas fisik itu harus juga diperhatikan. Paling tidak 30 menit setiap hari, Bu. Nah, ini mungkin yang agak setiap hari harus kita ini ya terapkan juga nih, supaya nanti bisa mencapai yang keempat. Tetapi sebelum keempat, yang ketiga dulu ya. Yang ketiga dulu adalah kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita, kalau kebersihan diri ya, biasa semakin kesini kan kita sudah semakin terbiasa mencuci tangan dengan sabun, dengan 6 atau 7 langkahnya begitu ya. Kemudian juga mungkin kebersihan diri ketika masuk rumah karena corona ya, kemarin kan kita selalu harus langsung bersih dan lain sebagainya. Nah ini sudah terbiasa nih hidup bersih dan sehat. Termasuk juga misalnya kalau di rumah ya, bagaimana ventilasinya, dan mungkin juga dari kesehatan yang lain seperti tidak merokok gitu ya. Nah kemudian ventilasi juga cukup baik dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat ini tadi menjaga berat badan ideal. Nah, jadi memantau berat badan. Paling tidak kita pantau berat badan kita setiap bulan sekali begitu ya, dengan pola makan kita yang baik. Nah apakah berat badan kita terkontrol nih? Nah kalau misalnya sudah muncul tanda-tanda kegemukan, nah bagaimana kita supaya bisa kembalikan ke berat badan yang normal gitu, atau status gizi yang normal. Waduh ternyata ini ya maknanya dan
Sebenarnya yang tadi disampaikan ternyata nggak hanya sekedar isi piringku, nggak hanya sekedar gizi seimbang. Ternyata ada di dalam itu 4 pilar gizi seimbang tadi. Dan tadi yang pertama tadi terkait aneka ragam makanan ya Bu Karissa ya. Dan itu nggak hanya sekedar di piringnya ada macam-macam, tapi dalam satu jenis pun bisa beraneka ragam. Kadang kan kita hanya nasi, sayur bening mungkin gitu ya, kemudian ikan goreng, kemudian tempe atau tahu. Ya udah muter, padahal nasi bisa diganti dengan yang lainnya. Misalnya tadi ada beras putih, beras coklat, beras hitam, nasi jagung, atau mungkin kalau kentang kayak gitu mungkin bisa ya kita variasikan. Iya, betul. Terus Kentang, mie. aneka ragamannya di situ. Aneka ragam makanan pokok sebetulnya. Oke, jadi begini ya Bu. Jadi kalau kita bicara gizi seimbang atau begini, apakah kalau kita sudah memenuhi isi piringku dengan anjuran tadi, bisa dipastikan yang masuk ke tubuh kita itu seimbang? Apakah? Iya, insya Allah sudah gitu. seimbang begitu, Betul, karena betul. sudah mencakup zat-zat gizi yang memang dibutuhkan tubuh, mulai dari sumber karbohidrat sudah ada, kemudian sumber protein, sumber lemak juga nanti tergantung kita cara pengolahan dari sumber protein tadi ya. Tapi biasanya sumber protein itu juga sudah ada lemaknya, nanti tinggal ditambah bagaimana pengolahannya. Kemudian ada sayuran yang sumber vitamin dan juga mineral, dengan buah-buahannya juga sumber serat, vitamin, mineral tadi juga. Jadi insya Allah dengan pembagian yang tadi, tubuh sudah mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan dengan seimbang. Sedangkan pengertian seimbangnya ini bagaimana maksudnya gizi seimbang? Apakah itu tadi porsinya itu yang seimbang, atau kan kadang ada kita apalagi yang sekarang lagi ini ya kejar yang dikejar tuh berat badan ideal kan, yang kita tahu apa yang dimakan harus sama dengan apa yang dikeluarkan. Nah, makna dari seimbang ini sebenarnya bagaimana? Ya, makna yang seimbang itu tadi dengan mendapatkan makanan sesuai dengan zat gizinya tadi sih Bu. Jadi ada sumber-sumbernya tadi, kemudian juga sesuai kebutuhan. Nah, tadi dengan komposisi yang tadi, kalau yang untuk orang dewasa dengan saya sampaikan contoh tadi bisa memenuhi 700 kilokalori dalam sekali makan, berarti dia dalam 3 kali makan dia sudah bisa memenuhi kebutuhan seharinya misalnya seperti itu. Nah, kemudian proporsi zat gizinya tadi sudah tercukupi dari beraneka jenis makanan tadi, mulai dari vitamin, mineral dan lain sebagainya tadi, karbohidrat, protein, lemak dan vitamin mineralnya seperti itu. Dan itu yang dari kita makan ya. Tadi kan disampaikan juga salah satunya di pilar gizi seimbang tadi kan ada aktivitas fisik ya kan, kemudian pola hidup sehat. Mungkin itu jadi seimbangnya itu kita tidak hanya makanan saja, apakah bisa diartikan gitu ya Bu? Jadi kita nggak hanya memperhatikan makanan apa yang kita makan aja, tapi kita juga lingkungan, kemudian pola hidup sehat, itu yang penting aktivitas fisik itu ya. Dan kalau kita perhatikan lagi dibandingkan dengan 4 sehat 5 sempurna, di sini sudah ada tambahan juga anjuran konsumsi air putih 8 gelas sehari. Jadi di dalam ini ya pesan isi piringku tadi isi piringku sudah ada nih gambarnya. Kalau misalnya kita mau lihat lagi, ada selain isi piringku juga ada tumpeng gizi seimbang. Nah, itu juga ada anjuran bagaimana kita harus membatasi konsumsi gula, garam dan juga minyak, yang kalau dari edukasi sebelumnya itu tidak ditekankan begitu. Tapi kalau sekarang kan karena memang konsumsi ketiganya itu juga bisa mengarah ke penyakit tidak menular ya, sehingga sudah muncul di edukasi yang sekarang. Jadi lebih lengkap lagi. Lebih lengkap ya. Betul. Dan kira-kira gimana? Mungkin gini ya, lebih mudah mana kita memberikan edukasi ke masyarakat 4 sehat 5 sempurna atau yang sekarang ini? Lebih, kita bisa anggap lebih mudah juga sih Bu. Gitu ya? Yang jelas lebih rinci, lebih tepat seperti itu. Jadi nanti kalau untuk mudahnya kita bisa mungkin membuat suatu lagu atau mungkin media edukasi yang lain yang membuat mereka itu lebih terngiang. Karena memang kebanyakan kalau belum tersosialisasi dengan baik, mereka masih cenderung yang 4 sehat 5 sempurna. Sebetulnya yang penting ada itu kan 4 sehat 5 sempurna. Padahal sebetulnya kalau sudah muncul yang baru ini, memang segala edukasi yang terkait 4 sehat 5 sempurna harusnya sudah tidak ada lagi, sehingga masyarakat lebih mengenal ke isi piringku atau tumpeng gizi seimbang seperti itu. Ya, jadi kalau secara kemudahan bisa saja itu tergantung kita ya, mungkin nanti kerjasama antara gizi mungkin dengan promosi kesehatan, bagaimana kita menciptakan suatu media-media yang mudah diingat gitu ya, mudah diterima, baik dari kecil mungkin bisa mulai dari anak-anak nih ya, prasekolah, supaya mereka selanjutnya akan tertancap gitu ya, bagaimana edukasi ini. Seperti itu sih Bu kalau masalah kemudahannya ya. Menarik juga sebenarnya Bu ya. Jadi kita lihat
Apalagi sekarang kan media promosi itu kan macam-macam ya sahabat sehat di sini. Jadi apalagi sekarang kita sudah hampir tidak bisa lepas dengan gadget begitu ya. Jadi kita bisa melakukan edukasi lewat manapun. Cuman tadi mungkin satu yang menjadi ini ya, mungkin bagi saya mungkin agak sedikit permasalahan. Artinya kita bisa lewat tadi ada lagu gitu ya, ada slogan. Cuman kadang kan kita ternyata kalau lihat gambar, seperti itu sih. Kira-kira bagaimana cara memulai atau mungkin menerapkan di rumah tangga untuk mewujudkan isi piringku? Mungkin contoh realnya bisa nggak dikasih contoh-contoh gitulah. Sebenarnya kalau gambar oke mungkin jelas ya sepertiga nasi gitu. Tapi bagaimana cara kita menerapkan secara kan pasti harus dari diri sendiri, sederhana di rumah lah mungkin. Untuk menerapkan isi piringku itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi Contohnya. saya rasa mungkin tetap harus diedukasi mulai dari bawah ya Bu. Bisa jadi masuk ke posyandu atau Oke, lewat ya jadi posyandu. lewat posyandu ibu-ibu bagaimana cara memberikan makan yang baik dan tepat bagi bayi dan balitanya. Kemudian nanti diberikan contohnya itu tadi harus secara mungkin live ya, mungkin bukan pelatihan, maksudnya edukasi yang melibatkan mereka secara langsung begitu. Nah, dari situ akan dibawalah ke keluarga seperti itu. Jadi pelibatan mereka mulai dari awal bagaimana persiapannya, kemudian pemorsiannya tadi Bu, bagaimana membaginya Nah ke dalam ini yang piring. agak ini Nah, ya. iya. Aduh mau Dan makan itu, aja di porsi itu yang pasti kan ada gitu ya. hanya kita memang harus menyampaikan ini tidak perlu ditimbang ya kan. Kita bisa menggunakan ukuran rumah tangga. Iya. Nah, sekarang yang udah kelihatan piringnya kan. Iya, piring. Nah, kita hanya ya memperkirakan begitu. Jadi Oke. setidaknya sudah mulai bervariasi dan beragam dengan komposisi yang mendekati yang kita sarankan, anjurkan begitu. Jadi tidak ribet sih sebetulnya, hanya memang perlu masuk ke ini bagaimana lingkungan masyarakat terkecil itu bisa tersentuh. Nah, ini mungkin sosialisasinya Iya. melibatkan banyak sektor Gitu ya Bu ya. Because Iya. sekarang kan pola kadang kita kalau makan ambil nasi plak gitu ya. Iya. Udah terus gitu lauk. Berlagi kalau misalnya sahurnya misalnya berkuah terus langsung tuangin sudah di atas nasi kan harus ngukur sepertiga, ngurgin kan pasti masyarakat apalagi orang yang mungkin tidak terlalu aware gitu kan pasti gimana sih harus ngukur-ngukur gitu ya. Jadi pasti bisa lah ya, pasti harus ya itu mungkin pelan-pelan harus dikasih Iya, contoh betul. seberapa sih sepertiganya Iya. kayak gitu ya. Iya, dan itu mungkin ya harus ada pertemuan ini ya dari masyarakat tadi yang bisa memberikan contoh secara langsung begitu. Iya kan pasti mikir aduh ribet mau makan aja diatur modelnya kayak gitu kan pasti ya. Padahal kan sebenarnya itu tujuannya juga sebagai dasar untuk kita gitu ya. Dan apalagi sekarang penyakit sudah mulai banyak bermunculan itu salah satunya bisa dari awal ini ya. Jadi bagaimana Iya, kita pola mengatur makan. pola makan. Betul. Ini Dan pola hidup tadi ya. jangan lupa itu kita nggak hanya memperhatikan apa yang kita makan Iya. ya, jadi aktivitas fisik, Iya. pola hidup sehat itu tadi kalau sudah ada ujung-ujungnya berat badan ideal itu biasanya laris ya. Biasanya kalau ada ujung-ujungnya berat badan ideal itu biasanya lebih menarik gitu Iya. ya. Apalagi sekarang aduh anak-anak udah nanti ini ujung-ujungnya ada berat badan ideal tuh biasanya lebih cepet ya. Biasanya Iya, gitu. betul. Sekarang mulai remaja kan, remaja Iya. sudah biasanya sudah aware gitu dengan. Nah, apalagi diharapkan ya yang seusia kita ke atas ya. Nah, ini sudah mulai diperhatikan lagi karena memang peningkatan berat badan itu nanti juga akan berpengaruh pada kemunculan penyakit-penyakit Iya. tadi yang tidak menular Oke. terutama. Ya. Tapi kalau kayak seusia kita gitu ya, karena tadi disampaikan remaja atau anak-anak mungkin alangkah lebih baik mulai dari awal diterapkan. Iya. Kalau seusia kita gini untuk menerapkan isi piringku kira-kira pengaruh nggak atau ngefek nggak gitu ya kira-kira? Ya, mungkin tergantung juga ya Bu. Kalau misalnya kita membaginya, kemudian kita tidak mengimbanginya dengan yang lain-lain, kayaknya metabolismenya kan sudah mulai menurun juga ya. Tentunya harus seimbang tadi, harus ada Oke, olahraganya seimbangnya yang ini paling kata utamanya. kuncinya Iya. ya. Iya, Karena iya, kalau nggak betul. pakai olahraga ini memang yang ada hanya naik-naik terus gitu. Iya betul ya. Jadi tetap bisa kita menerapkan ya isi piringku. Cuman itu tadi tidak hanya apa yang kita makan. Ingat harus ada aktivitas fisik begitu ya. Iya, betul. Kira-kira sudah berapa tahun ya ini pencanangan isi piringku ini? Mungkin ini ya maksud saya gini. Secara sederhana kita lihat kira-kira ada nggak ya yang sudah bisa kita rasakan dampaknya dengan adanya isi piringku itu kira-kira kalau apakah ini kalau mungkin saya sedikit share di sini ya, apakah ini juga salah satu efek dari untuk penerapan isi piringku, anjuran isi piringku. Kadang kan kalau di sekolah anak-anak kalau yang bawa bekal kan sekarang sudah mulai ya sekolah itu ada anjuran
harus bawa seperti ini. Iya. Mungkin kalau misalnya yang boleh bawa bekal nasi dari rumah itu biasanya kadang ditentukan harus ini. Kadang akhirnya saya mikir apakah ini memang ada hubungannya dengan ini program tadi isi Iya, piringku dengan untuk kampanye. mengenalkan kampanye isi Iya. piringku ini. Gitu. Betul Bu, saya rasa sudah ada manfaatnya ya Pak. Iya, Tidak iya, betul. yang biasanya anak-anak ini mungkin dia agak menghindari berbagai mungkin makanan tertentu seperti sayuran Iya, gitu iya. ya, dan juga buah-buahan. Iya. Nah, dengan adanya kampanye gizi seimbang, kemudian didukung dengan tadi sektor yang paling dekat dengan anak-anak ya sekolah Iya, dulu sekolah. ya. Nah, sekolah juga mencanangkan makan pagi bersama, jadi Iya, sarapan iya, betul. bersama dengan membawa ini. Nah, mereka akan tahu bagaimana juga pentingnya Oke. bahwa saya makan itu juga harus beraneka ragam dan juga seimbang. Jadi itu sangat berpengaruh sebetulnya Betul. dengan preferensi anak-anak. Jadi kesukaan anak-anak pun juga akan jadi meningkat begitu. Tidak hanya makanan-makanan tertentu, sayur atau lauk tertentu, tetapi bisa menjadi lebih baik lagi nanti variasinya gitu. Ya. Iya, kayaknya memang sudah mulai ini ya, anak-anak juga sudah mulai kenal lah ya kayak namanya sayur, namanya ini sudah mulai kenal dan ini yang memang agak susah untuk hanya mengandalkan satu kayak tadi telur Iya. terus itu, tapi ya entah ya ini kalau di sekitar masyarakat kita lihat memang sudah mulai ada sedikit ini perubahan itu, jadi nggak monoton itu aja dia mau kenal sayur gitu ya. Iya, Aduh, betul. kayaknya ini ya asik juga sebenarnya kalau kita sudah mulai bisa menerapkan itu, pasti ujung-ujungnya tadi selain berat badan dia pasti juga terhindar penyakit Iya. degeneratif khususnya ya. Betul. Oh, oke, Jadi oke. bonusnya seperti itu ya. Bonusnya ya, apalagi kan ini hubungannya lagi dengan stunting ini kan juga pasti itu tadi ya harus ada protein hewani Iya, tadi di betul. aneka ragam tadi. Iya. Dan ini mungkin sahabat sehat yang pernah tahu ya, kalau kita lihat isi piringku itu kan kalau secara gambar, secara visual menarik memang Bu ya. Ada warna ini, warna itu gitu ya, menarik, dan itu saya rasa juga salah satu media yang bagus ya, media yang bagus. Kalau dari Bu Karissa sendiri kira-kira cara paling efektif untuk bisa mengenalkan ini kira-kira melalui apa? Kalau saya rasa ya, anak-anak zaman sekarang itu kan betul tadi seperti kata Bu Salis ya, dia tidak bisa lepas lagi juga dengan gadget. Nah mungkin yang perlu ditingkatkan mungkin ya, kalau misalnya bisa ada dukungan begitu dari pemerintah mencanangkan ya iklan kah, jadi di sekitar ketika dia melihat tayangan YouTube Iya, mungkin betul, ya, YouTube, yang iya, betul. dilihat gitu ya. Jadi kita mungkin sasar dulu yang paling paling bawah yaitu Iya, anak-anak. Nah, itu bisa dari iklan. Kalau Iklan. misalnya iklan di YouTube atau mungkin ketika lihat shorts atau reels gitu ya, itu bisa diselip-selipkan di sana. Atau nah ini yang kita bisa belajar dari negara tetangga sebetulnya Bu gitu. Salis. Ya. Jadi di negara tetangga sudah bikin jadi salah satu episode di dalam kartun anak-anaknya ya. Kalau kita kenal Upin Ipin itu, nah di situ dia sudah mencantumkan kampanye gizi seimbang dengan isi piringku ya. Kalau kita kan isi piringku, di sana dengan suku-suku separuh. Jadi bagaimana dia iya, separuhnya di sini. Nah, jadi ada satu episode di sana yang itu sangat mengena gitu ke anak-anak. Jadi saya rasa itu menjadi contoh yang perlu kita terapkan juga. Oke, Jadi iya. kalau kita punya kartun-kartun Indonesia gitu ya, bisa juga ditambahkan satu tema khusus untuk terkait kesehatan, khususnya isi piringku ini. Seperti Betul, itu. iya saya jadi agak ingat tadi iya. Ada ya, ternyata Ada. itu mengarah salah satunya itu ya. betul. Oke. Dan itu banyak gitu kampanye-kampanye yang dimasukkan di situ, dan itu sangat efektif saya Efektif rasa. ya, oke. Tidak hanya isi piringku, mungkin bagaimana pentingnya imunisasi juga dimasukkan ke sana dan lain sebagainya. Jadi itu saya rasa paling efektif deh untuk Efektif ya. menyasar anak-anak, dan juga tayangan ini kan tidak hanya juga untuk anak-anak ya. Kadang-kadang orang tua juga mendampingi anak-anak Betul, menonton. iya, Jadi harus. itu juga ikut tersasar juga orang tua seperti itu. Oke, wah ide bagus ini. Kayaknya mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya ide yang kreatif gitu ya. Tadi sudah ada masukan dari Bu Karissa. Bagaimana cara mengenalkan efektif? Salah satunya lewat iklan gitu ya, media iklan yang sering kita temui, atau tadi ya film-film anak. Ya memang harus kerjasama tadi Bu ya. Iya, betul. Harus Tidak bisa kerjasama. sendirian Tidak bisa kita ya. sendiri. Kalau sendiri mungkin kita sekarang dari rumah sendiri dulu ya, Iya. dari rumah. Jadi yang habis nonton tayangan ini, yang mahasiswa-mahasiswa ini meskipun kos
jangan berkecil hati, tetap bisa kok pakai isi piringku ya. Betul. Mahasiswa kos tetap bisa. Kemudian nanti yang sudah mau wisuda, udah mau lulus nih ya, yang mau nikah gitu, habis ini udah persiapan rumah tangga, pasti harus diterapkan dari awal. Terus Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan di sini juga semoga dengan setelah melihat ini pasti harus kita pelan-pelan dari diri sendiri dulu pastinya Iya, ya. betul. Diri sendiri, Oke. orang-orang terdekat nih paling susah, kadang-kadang orang terdekat. Betul, ya. betul. Tapi paling tidak kita bisa mencontohkan dari diri Mencontohkan. sendiri dulu. Oke. Iya, betul. Waduh, ini gak terasa udah berjalan gitu aja ya waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira ada closing statement apa nih dari Bu Karissa terkait isi piringku, terkait isi seimbang yang ya mungkin bisa kita jadikan statement closing untuk ini. Apalagi nih hari gizi masih ini ya, hari gizi nasional ini kita harus benar-benar berkampanye juga. Ya, gitu. jadi mungkin ini Bu Salis yang perlu saya sampaikan gitu ya, Ya, saya silakan. sampaikan adalah bagaimana sih kita memilih makanan dan kita mengonsumsinya itu tentu saja dengan pembagian porsi yang tepat tadi. Betul. Dan perlu, kenapa harus protein hewani yang kita tekankan pada perayaan Hari Gizi Nasional tahun ini adalah bagaimana dia itu memiliki bioavailability atau ketika dimakan itu penyerapan dari mulai proteinnya, kemudian zat besinya dan lain sebagainya ini lebih baik gitu dibandingkan dengan protein nabati, sehingga itu sangat penting untuk diberikan. Jadi ibu-ibu mungkin yang di rumah mohon setiap kali makan usahakan ada protein hewaninya, dan protein hewani tidak selalu mahal, bisa dikombinasi dengan apa yang ada di sekitar kita yang terjangkau. Yang penting harus selalu diberikan kepada anak kita setiap kali makan untuk mencegah stunting. Oke, waduh. Ini banget ya, aduh closing statementnya bagus banget dan mengena banget ya sahabat sehat di sini. Jadi closing statement dari Bu Karissa tadi memang, pokoknya intinya kita tuh, gimana ya, kita jangan menyanyiakan juga ya Bu Karissa ya. Apa yang ada di sekitar kita tadi, bagaimana caranya kita memanfaatkan sekitar kita, apalagi tadi protein hewani. Kayaknya habis ini kita ada ini jadi kayaknya mungkin kita ada semacam kuis atau harus tunjukkan isi piringmu gitu ya. Setiap mau makan tunjukkan isi piringmu gitu ya. Apa isi piringmu hari ini? Apa isi piringmu hari ini? Wah kayaknya bisa deh mahasiswa-mahasiswa sebelum ngajar tunjukkan isi piringmu. Oke. Yuk kita ikutan mengkampanyekan isi piringku dengan gizi seimbang ini. Kita mulai dari sekarang, apalagi kita sebagai kampus kesehatan, yuk pelan-pelan kita bekerja sama untuk mengkampanyekan ini sehingga kita akan membantu program pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait gizi seimbang, terkait isi piringku. Begitu ya Bu Karissa Iya, ya? betul sekali, Oke, Bu Salis. terima kasih sahabat Sehat Polkesma dan saya terima kasih banyak Bu Karissa atas Sama-sama, waktunya, Bu Salis. atas kesempatannya sharingnya. Karena istilahnya kita diskusi meskipun santai tapi isinya daging semua gitu ya. Semoga bisa bergabung lagi dengan kami Semoga kapan-kapan. bermanfaat. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Jadi nanti kita akan undang lagi Bu Karissa dengan topik-topik yang lain. Demikian sahabat Sehat Polkesma untuk episode kali ini isi piringku dengan gizi seimbang. Terima kasih dan jangan lupa tunjukkan isi piringmu. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Bye. Bye.